Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengawasan rutin kita setiap Senin sore membahas kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi rahimahullah. Dan di mana pembahasan kita telah sampai pada bab tentang masalah mujahadah, sungguh-sungguh dalam ibadah, di mana dari ayat-ayat dan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi kita akan mendapatkan pelajaran bahwasanya keadaan apapun kita berusaha keras untuk terus menjaga ketaatan dalam ibadah dan serius dalam ibadah. Dan ayat-ayat telah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Ada di situ firman Allah dalam ayat-ayat yang ringkas seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Ada juga Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Juga dalam surat Al-Muzammil, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Al-Muzammil ayat 8. Juga pada surat Al-Zalzal ayat ke-7, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Juga pada surat Al-Muzammil ayat 20, dan yang terakhir pada surat Al-Baqarah ayat 215, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan maka Allah itu maha mengetahuinya. Lalu kita telah mengulas pada hadis yang terakhir, hadis nomor 1 dalam bahasan ini atau hadis nomor 95, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana di sini disebutkan ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dan di sini disebutkan hadis qudsi. Kenapa disebut hadis qudsi? Karena ini adalah firman Allah yang secara lafaz itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun maknanya itu datang dari Allah. Di mana di sini Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa saja yang memusuhi waliku, maka aku akan nyatakan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Sesuatu yang paling aku sukai yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri adalah dia mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku itu mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani la u'idzannahu. Jadi kata Nabi SAW, Allah berfirman pula, jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberikan taufik kepada pendengarannya, pada penglihatannya,
pada tangannya untuk menyentuh, pada kakinya untuk berjalan. Dan jika dia itu meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan jika meminta perlindungan kepadaku, aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Maka kemarin ada beberapa kesimpulan yang bisa kita lihat dari hadis ini. Ini tentang hadis wali Allah, yaitu keutamaan bagi yang menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud kemarin tentang wali Allah sudah dijelaskan. Wali Allah itu adalah apa? Wali Allah, apa syarat wali Allah atau kapan disebut wali Allah? Wali Allah itu adalah yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti memiliki kesaktian, tidak mesti bisa menghilang, tidak mesti bisa terbang, tidak mesti bisa sholat dari Imogiri dengan imam Masjidil Haram. Ya. Sholat Jumat barengan imam Masjidil Haram. Enggak mesti punya keanehan-keanehan seperti itu. Syarat mutlaknya itu adalah disebut wali Allah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Maka dari kesimpulan ayat ini juga Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan kullu mu'minin taqi. Wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah katakan kullu mu'minin taqi kana lillahi waliyan. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah itulah yang menjadi wali Allah. Ya, itulah yang menjadi wali Allah. Dan di sini yang kemarin kita belum sebutkan, wali Allah itu ada 2 tingkatan. Berdasarkan hadis ini juga bisa disimpulkan. Wali Allah itu ada 2 tingkatan. Yang pertama, wali Allah yang terdepan, as-sabiqunal awwalun. Yang pertama, wali Allah yang terdepan, as-sabiqunal awwalun. Kapan disebut as-sabiqunal awwalun atau wali Allah terdepan? Sifatnya seperti berikut: melakukan yang wajib dan sunnah, melakukan yang wajib dan sunnah, lalu meninggalkan yang haram dan makruh. Lalu meninggalkan yang haram dan makruh. Lalu meninggalkan haram dan makruh. Itu disebut apa tadi? Wali Allah yang terdepan. Terus wali Allah yang kedua. Wali Allah yang kedua itu namanya wali Allah pertengahan atau al-abror ashabul yamin. Al-abror ashabul yamin. Kapan disebut wali Allah pertengahan? Yaitu yang melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram, namun kurang dalam amalan sunnah, dan masih melakukan yang makruh, dan masih melakukan yang makruh. Ada bedanya atau tidak tadi 2 tingkatan ini? Ada nggih?
Yang pertama tadi disebut apa? Wali Allah yang terdepan, atau kita sebut as-sabiqunal awwalun. Dia melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. 4 hal ini. Kemudian yang kedua, wali Allah yang pertengahan, al-abrar ashabul yamin. Ini melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, namun kurang dalam amalan yang sunnah, juga masih melakukan yang makruh. Nah, ini tingkatan wali Allah. Ya, ini tingkatan wali Allah. Sedangkan di bawah itu nanti ahli maksiat. Ya, dia melakukan yang haram, melakukan yang makruh, tinggalkan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Nah, ini berarti sudah masuk ahli maksiat. Kalau ini masih orang-orang yang baik. Namun tingkatan yang pertama tadi dari wali Allah yang pertama, as-sabiqunal awwalun, itu lebih afdol, lebih kedudukannya lebih tinggi daripada tingkatan yang kedua, yang tadi al-abrar ashabul yamin. Nanti silakan lihat tentang pembagian ini dari dalam surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 14. Al-Waqiah ayat 1 sampai 14. Nanti silakan lihat pembagiannya di situ. Ini kesimpulan saking Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Yang artinya kitab tersebut itu perbedaan wali Allah dan wali setan. Perbedaan wali Allah dan wali setan sudah dibahas dan dikaji secara tuntas dalam kitab yang sederhana karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sepertinya sudah banyak terjemahannya kitab Al-Furqan tadi. Jadi bisa dilihat penjelasannya secara lebih lengkap dalam kitab tersebut. Nah, di sini Bapak, Ibu-ibu sekalian coba perhatikan, maka wali Allah yang terdepan tadi berarti amalannya sempurna, yang wajib perhatikan, yang sunnah perhatikan, yang haram ditinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan. Sedangkan di bawahnya ada yang meninggalkan yang sunnah dan masih melakukan yang makruh. Nah, itu yang disebut wali Allah pertengahan. Maka yang lebih bagus cari yang terdepan tadi, tidak milih yang pertengahan. Ya, kita cari yang paling terdepan, tidak milih yang cuma pertengahan saja. Walaupun pertengahan juga bagus, cuma mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Ya, cuma mencukupkan wajib-wajib saja pun juga bisa masuk surga. Baik laki-laki maupun perempuan, cuma mencukupkan dengan yang wajib saja, itu bisa masuk surga. Ya, cukup mencukupkan dengan yang wajib saja, seperti misalnya Nabi SAW itu katakan pada para wanita, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, ya, wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Ya, kata Nabi SAW, jika wanita itu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian jika wanita itu berpuasa di bulan Ramadan, dan juga ketika wanita tersebut itu menjaga kemaluannya dari zina, lalu dia taat pada suaminya, kata Nabi SAW, silahkan dia pilih pintu surga mana saja yang dia itu mau. Maka di sini berarti wanita ini cuma mencukupkan dengan yang wajib saja, tidak disebutkan situ sholat sunnah, tidak disebutkan situ puasa sunnah, tidak disebutkan di situ yang lain-lain yang sunnah-sunnah, enggak, yang wajib saja ini dia cukupkan. Maka silahkan dia pilih pintu surga mana saja yang ia sukai. Maka kalau memilih wali Allah yang pertengahan pun tetap punya keutamaan. Ya, memilih wali Allah yang pertengahan pun juga tetap punya keutamaan. Apalagi kalau menjadi wali Allah yang terdepan. Maka silakan timbang-timbang ya, bagi perbuatan-perbuatan yang jenengan anggap makruh, ya baiknya itu ditinggalkan.
Ya, kalau menganggap rokok itu masih makruh, ya silahkan mau pilih wali Allah apa. Ya, kalau itu rokok makruh, kalau jenengan itu nganggap itu makruh. Namun kalau sudah bilang itu haram, ya nggak menjadi wali Allah terdepan atau pertengahan. Ya, silakan mikir-mikir, timbang-timbang sendiri di rumah, ya, tentang rokok tadi. Ya, mau pilih makruh apa haram. Milih makruh pun jadi kurang, milih haram apalagi nggak masuk wali Allah yang terdepan ataupun pertengahan. Logikanya simpel saja Bapak. Saya minum ini saya baca bismillah loh ini. Bismillah. Ini saya minum teh ini saya baca bismillah. Selesai alhamdulillah. Kalau rokok coba, ada yang baca bismillah ketika ngerokok? Hah? Ada? Setelah tarik itu selesai, ini puntung rokoknya dibawa, alhamdulillah. Itu aja lah, simpel saja lah. Kalau tidak ada adab-adab kayak begini, ya jenengan bisa mikir sendiri. Wah, ini kira-kira perbuatan yang baik apa bukan ya? Uang di sini pakai bismillah pun saya malu kalau mau rokok itu pakai bismillah. Ambil rokok terus pakai korek, bismillah. Tarik. Mikir itu aja lah. Renungkan baik-baik. Iya ya, kok saya nggak pakai bismillah ya? Padahal ketika saya makan roti pakai bismillah, minum pakai bismillah, ya. Itu pakai perbuatan-perbuatan yang baik seperti itu loh. Ada zikir-zikirnya. Sekarang rokok coba mikir sendiri aja lah. Ya, di rumah mikir, iya ya kok nggak pakai bismillah ya? Ya, gampang kan mikirnya? Nah itu. Kalau mikir itu baik atau enggak, itu lihat pakai bismillah atau enggak. Ya, kalau enggak pakai bismillah, oh iya ini berarti sudah enggak diridhoi, enggak diberkahi. Ya. Jadi terserah mau milih hukum makruh atau mau hukum haram, mikir timbang-timbang dengan itu tadi. Kalau ini punya manfaat, kalau ada manfaat pasti ada doa-doa baik di dalamnya. Apa? Bunuh saja ya kan? Iya, bunuh saja orangnya itu tadi. Kata rokoknya katanya, rokok bisa membunuhmu. Taib, itu tadi tentang wali Allah, itu tambahan dari penjelasan yang kami sampaikan kemarin. Juga kita simpulkan kemarin apa? Amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Selama amalan sunnah itu, ya, ini amalan sunnah, maka amalan wajib tadi itu tetap lebih utama. Ini sudah masuk iqomah. Saya lagi mulai sholat rawatib, baru rakaat pertama. Muazin sudah kumandangkan iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti di sini ini sudah masuk yang wajib, karena Nabi SAW itu menyatakan kalau sudah dikumandangkan iqamah maka tidak ada lagi sholat. Ya, kalau sudah dikumandangkan iqamah maka tidak ada lagi sholat. Berarti apa? Tidak melanjutkan sholat sunnah tadi, kecuali sholat sunnah tadi masih ada kesempatan untuk diselesaikan. Contoh, kita sudah berada di tahiyat akhir. Ini cuma tinggal berapa menit saja selesai. Insya Allah saya salam, masih bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Terserah ketika itu untuk menyelesaikan. Namun kalau kita baru mulai, maka ketika itu amalan yang wajib itu lebih didahulukan daripada amalan yang sunnah. Amalan yang wajib itu mulai didahulukan daripada yang sunnah. Ditambah lagi ada kaidah, kenapa kita itu lebih mudah untuk batalkan daripada kita memulai dari awal. Ya, daripada kita mulai dari awal, ada kaidah yang disebut oleh para ulama, al-istimraru awla minal ibtida. Diteruskan itu lebih utama daripada memulai dari awal. Diteruskan itu lebih utama daripada memulai dari awal. Ini sudah iqamah, saya memulai dari awal nggak boleh. Namun kalau saya cuma melanjutkan, ini sudah tahiyat akhir, saya cuma lanjutkan saja, boleh. Namun kalau saya mulai dari awal wis iqamah nggak boleh. Kenapa? Al-istimraru aula minal ibtida. Diteruskan itu lebih utama daripada memulai dari awal. Ya, jadi di sini ada kaidah yang bisa dipakai juga untuk tadi. Ya, untuk sholat sunnah tadi yang seperti kami sebutkan.
Nah, itu juga tambahan dari hadis yang disebutkan kemarin juga. Kalau kita lihat di sini, lantaran amalan wajib itu dilakukan, amalan sunnah itu dilakukan, maka Allah akan berikan taufik pada pendengaran, pada penglihatan, pada tangan, pada kaki, tangan ketika bergerak, ketika menyentuh, kaki ketika berjalan, semuanya diberi taufik. Artinya semua itu diberi taufik untuk berada dalam kebaikan. Diberi taufik pada kebaikan-kebaikan. Namun untuk yang selanjutnya di sini disebutkan tentang doa. Ini juga ada keutamaan. Kalau orang gitu melengkapi dengan amalan yang wajib, melengkapi juga dengan amalan yang sunnah, maka di sini disebutkan jika dia itu meminta kepadaku, maka aku akan memberi apa yang ia minta. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Maka di sini menunjukkan lantaran amalan wajib dan sunnah memudahkan terkabulnya doa. Ya, ini yang kita simpulkan kemarin, nggih. Amalan wajib dan amalan sunnah kalau kita rutinkan benar-benar memudahkan untuk terkabulnya doa. Ya, maka kalau ingin doanya itu mustajab, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penuhilah amalan wajibnya dan juga amalan sunnahnya. Dan di sini berarti Bapak Ibu sekalian, amalan kita ini jadi pengaruh untuk diri kita sendiri. Dan ini menunjukkan kita tidak perlu banyak-banyak bergantung pada orang lain untuk urusan doa. Ya, untuk urusan doa. Kadang di antara kita punya keyakinan orang baru pulang dari haji doanya itu lebih mustajab atau doanya itu mustajab. Katanya ada yang bilang selama 40 hari. Ya, baru pulang saking Mekah, saking haji 40 hari di sini itu doanya mustajab dibandingkan jenengan yang enggak berhaji. Ya, dibandingkan dengan kita-kita yang enggak berhaji. Benar enggak keyakinan seperti ini? Ini sama juga dengan ada yang nanyakan, ya, wah saya itu lebih afdolnya itu minta doa itu pada kiai, pada ustadz daripada doa saya sendiri. Ingat, jawaban untuk hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan penuhi apa yang kalian itu minta. Dan dalam hadis ini disebutkan, wa in sa'alani a'taituhu, jika ia meminta padaku berarti minta langsung, maka aku akan memberikan apa yang ia minta. Maka doa yang paling bagus itu doa secara langsung tanpa pakai perantara, meskipun itu dengan orang yang masih hidup. Dan perlu dipahami di sini, sifat doa itu dilihat dari individu masing-masing. Jangan sampai seorang itu menganggap doa dia itu kurang mustajab dibandingkan dengan doa orang lain. Hatta sampai orang soleh pun, hatta sampai orang yang baru pulang dari haji tadi, belum tentu doanya itu lebih mustajab daripada orang-orang yang ada di sini, belum tentu. Karena ini nanti ada faktor-faktornya macam-macam loh. Doa itu bisa terkabul. Lihat dari sisi makanan. Makanannya dari makanan yang apa? Haram atau bukan? Lihat dari sisi apa yang ia minum. Dia minum yang halal atau bukan? Lihat dari sisi pekerjaan. Nggak boleh asal-asalan milih bisnis, milih pekerjaan atau tidak jujur dalam pekerjaannya. Sampai dia nanti memberikan nafkah kepada istri, anaknya dari yang haram. Lihat dari ini. Nah, kalau orang yang mohon maaf tadi nampak soleh, nampak pulang dari haji, namun yang ini belum terpenuhi ini. Makannya masih dari yang haram, minumnya masih dari yang haram, pekerjaan masih dari yang haram, maka akan membuat doanya sulit terkabul dibandingkan dengan orang-orang yang memperhatikan hal ini walaupun dia tidak berhaji. Ini kembali kepada individu masing-masing, bagaimana dia memperhatikan hal ini terlebih dahulu. Sehingga jangan seorang itu beranggapan bahwasanya wah doa saya itu kurang berpengaruh dibandingkan dengan doa orang lain. Enggak seperti itu keyakinannya. Karena Allah memerintahkan kepada kita dalam ayat tadi, ud'uni astajib lakum, juga hadis ini, wa in sa'alani, jika ia meminta kepadaku, oh berarti yang diminta itu langsung.
Itu lebih afdol daripada pakai perantara. Walaupun kalau untuk perantara masih boleh, dengan catatan yang dimintai doa itu adalah orang yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal dunia tidak diperkenankan, tidak dibolehkan lagi. Dia nggak usah khawatir, berdoa saja. Ya. Dan setiap orang nanti akan diijabahi sesuai dengan keadaan dirinya. Bagaimana dia itu makanannya, tadi minumannya, keseriusannya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lakukan sebab-sebab bagaimana, adab-adabnya dipenuhi atau tidak. Makin sempurna Allah akan mudah untuk ijabahi doa-doa yang ada. Juga kita dapat simpulkan dari hadis ini pula, doa itu adalah ibadah dan isti'adzah, meminta perlindungan juga adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena di sini disuruh minta pada Allah, Allah yang kabulkan. Juga meminta perlindungan juga disuruh minta pada Allah, Allah yang nanti akan memenuhi perlindungan tadi. Isti'adzah di sini seperti ini terjadi ketika kita ingin meminta perlindungan sebelum musibah atau yang jelek itu terjadi. Ya, sebelum musibah atau yang jelek itu terjadi. Contoh misalnya ketika kita melewati tempat yang angker, baru singgah di tempat tersebut atau belum pernah melewati tempat tadi, apa yang kita baca? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dengan kalimatmu yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhlukmu yang ada. Kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan perlindungan kepada kita. Allah yang berikan perlindungan kepada kita saat itu. Nah, kemudian sekarang kita lihat hadis yang kedua dalam bab ini atau nomor 96. Saking Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, dan diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hadis apa? Hadis qudsi. Karena hadis qudsi tadi lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi, maknanya itu dari Allah. Apa hadisnya? Allah berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa idza atani yamshi ataitu harwalah." Rawahul Bukhari. Allah berfirman, apabila hamba mendekatkan diri padaku sejengkal, satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri padanya satu hasta. Tadi mendekatkan diri itu shibron, ya, satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Maka Allah akan lebih dekat lagi. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Jika hambaku itu mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkan padanya sedepah. Sedepah itu bagaimana? Segini kayaknya ya. Atau segini. Ya, atau segini ya. Kayaknya kalau pengertian dari hadis disebut seperti tangan dibentangkan ini pada badan. Nah, ini ba'an. Nah, kalau hambaku mendekatkan diri satu hasta, maka Allah akan lebih dekat lagi satu depah. Lalu disebutkan di sini, apabila hambaku itu mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari kecil, harwalah, berlari kecil. Apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tadi? Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibron. Jika hamba mendatangiku, yaitu dengan ketaatan. Walaupun sedikit saja amalan yang dia lakukan, walaupun sedikit saja ketaatan yang dia lakukan, maka Allah akan benar-benar, yang dimaksudkan Allah akan nambah lagi tadi satu jengkal,
akan didekati satu asta, artinya Allah akan lebih memuliakan dirinya. Jadi semakin orang itu lakukan ketaatan, semakin rajin untuk melakukan ibadah, maka pahalanya semakin bertambah. Jadi yang dimaksudkan di sini mendekatkan diri tadi, mendekatkan diri pada Allah dengan faraid wan nawafil, dengan amalan wajib dan dengan amalan sunnah. Dan ini sekali lagi bukan maknanya seperti yang kemarin kita sebut, seperti keyakinan tiang sufi yang menyatakan bahwasanya Allah itu nanti dekat dan menyatu pada manusia. Jadi makin dekat pada Allah, Allah tambah dekat lagi. Artinya menganggap kedekatan di sini dia menganggap maknakan tekstual. Artinya tekstual di sini maksudnya dia maknakan di sini nanti Allah itu bersatu dengan manusia saat itu, bukan. Karena makna dekat di sini adalah kalau manusia dekat dengan Allah dengan ketaatan, maka Allah akan memberikan dia pertolongan, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan berikan dia pahala yang besar. Ya. Sehingga hadis ini tidak akan bertentangan dengan ayat-ayat yang banyak kalau kita itu membicarakan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Maka apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, mendekatkan diri pada Allah adalah dengan ketaatan atau ibadah. Mendekatkan diri pada Allah adalah dengan ketaatan dan ibadah. Kemudian balasan dari mendekatkan diri, balasan dari mendekatkan diri tadi, ya, mendekatkan diri tadi adalah Allah akan memuliakan dan beri pahala. Allah akan memuliakan dan memberi pahala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah yang berikutnya, keutamaan orang yang taat pada Allah. Keutamaan orang yang taat pada Allah, baik dengan amalan wajib dan amalan sunnah. Baik dengan amalan wajib dan juga amalan sunnah. Jadi yang wajib diperhatikan, ya sunnah-sunnah juga demikian ditambah. Tambah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, karena tidak terlalu dipaksakan untuk kali ini. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian, puasa pada bulan ini yang paling mulia itu puasa pada hari Asyura besok, tanggal berapa? 10 saking bulan Muharram ini. Ya, 10 dari bulan Muharram ini jatuh nanti insya Allah pada hari Sabtu. Pahalanya apa? Kata Nabi SAW, pahalanya itu seperti berpuasa. Ya, pahalanya itu nantinya akan dihapuskan dosa setahun yang lalu. Dihapuskan dosa 1 tahun. Namun kan ada anjuran lagi, tambah lagi dengan puasa pada tanggal 9. Apa tujuannya? Untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi. Karena Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura juga. Tujuannya apa Yahudi berpuasa? Karena kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Mereka berpuasa tanggal 10. Maka ketika Nabi SAW di Madinah, lihat ketika itu penduduk Madinah juga berpuasa Asyura. Para sahabat ketika itu negur Nabi SAW, wahai Rasulullah, bukankah sekarang juga para orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10? Kemudian Nabi SAW itu bertekad, nanti tanggal 9 saya tambah lagi tahun depan. Namun akhirnya Nabi SAW sudah terlanjur meninggal dunia, sehingga tidak sempat melakukan puasa pada tanggal 9. Namun masih tetap disunnahkan. Berarti di sini puasanya Jumat dan Sabtu. Kemis bisa tambah lagi puasa. Ya, Kemis cuma 1, 8, 9, 10. Ya. Ahad ya, mau tambah puasa lagi boleh juga, karena ada yang menganjurkan
9, 10, 11. Namun kalau puasanya pada hari 10 dan 11 secara khusus, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Namun kalau mau puasa 3 hari tadi 9, 10, 11 dengan maksud untuk puasa 3 hari setiap bulannya boleh. Dengan maksud apa? Puasa 3 hari setiap bulannya boleh. Jadi 9, 10, 11. Berarti Jumat, Sabtu, Ahad. Itu sudah tanggal 11. Terus tanggal 12 pas Senin lagi. Ya kan? Terus tanggal 13-nya Selasa. Ya kan? 14-nya Rabu. 15-nya Kamis. Berarti 13, 14, 15 lanjut lagi dengan hari Senin lagi lanjut. Jadi ada yang buat berarti berapa hari berarti? 8. Dari Kamis esok sampai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Tambah Kamis lagi. Boleh nggak buat seperti itu? Ya boleh, silakan. Apalagi ada anjuran berpuasa pada bulan Muharram ini sebagaimana sabda Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Berarti disuruh perbanyak puasa. Namun ingat tadi, lihat dari kemampuan. Ini tidak dipaksakan. Ya, ini tidak dipaksakan. Mau puasa 9, 10 saja boleh. Mau Kamis sampai Kamis berikutnya juga boleh. Mau puasa tanggal 10-nya juga boleh. Ya, 10 saja, tanggal 10 saja, berarti hari Sabtu saja boleh. Meskipun tidak ikutkan dengan hari sebelumnya Jumat atau hari sudahnya Ahad. Masih dibolehkan juga karena hari tersebut karena punya sebab. Jadi puasa sunnah yang dilakukan karena sebab, meskipun bertepatan dengan hari Jumat, meskipun bertepatan dengan hari Sabtu, masih dibolehkan. Ya, ini masih dibolehkan. Adapun ulama yang larang puasa pada hari Sabtu, ini dalilnya tidak tepat atau pemahaman yang kurang tepat. Ini masih boleh kalau punya sebab. Ya, kalau punya sebab itu masih boleh. Nah, ini jadi lihat dari kemampuan seperti apa. Mau mendekatkan diri pada Allah dengan amalan wajib, amalan sunnah. Kalau amalan wajib kita lakukan semampu kita, nanti lihat dari kondisi kita juga. Amalan sunnah juga demikian. Amalan wajib misalnya tidak mampu sholat sambil berdiri, ya sudah sholatnya sambil duduk. Kalau puasa wajibnya tidak bisa dilakukan karena sakit, ya sudah nanti diqadha. Kalau puasa sunnah berat untuk melakukan tadi yang saya sebutkan, ada yang sebut Kamis sampai Kamis berikutnya lagi. Mau lakukannya silahkan. Lakukan seperti itu boleh. Namun kalau tidak juga cuma milih 9, 10 saja atau 10 dari bulan Muharram saja dibolehkan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan penetapan sifat maji dan ityan, yaitu sifat datang bagi Allah. Penetapan sifat datang bagi Allah. Sehingga di sini kita tidak batasi sifat-sifat Allah hanya berjumlah 20. Ya, sehingga kita tidak batasi sifat Allah hanya berjumlah 20. Ya, kita dapat pembahasan itu ada sifat 20, dikenal dengan sifat 20. Apa saja sifat 20? Ada mukhalafatul lil hawaditsi dan seterusnya kan. Nah, itu jumlahnya sampai 20. Betul enggak Pak Nasir? Ada kan di pelajaran Gi? Iya. Sifat ini enggak ada. Dalil sifat 20 tadi menunjukkan bahwasanya sifat itu tidak dibatasi dengan jumlah 20. Karena Allah juga memiliki sifat datang. Kita imani tanpa kita selewengkan maknanya, tanpa kita menyebutkan kaifiahnya seperti apa, hakikatnya seperti apa. Pokoknya imani saja Allah datang. Kalimat datang ini sudah dipahami kita itu bagaimana. Namun bagaimana cara datangnya, wallahu a'lam. Allah tidak memberitahukan kepada kita. Sama seperti kalau kita menyatakan Allah itu istiwa di atas arsy. Ini sifat Allah. Tidak ada dalam sifat 20. Tidak ada dalam sifat 20. Diimani atau tidak? Diimani. Allah itu menetap tinggi di atas arsy-Nya sesuai dengan kemuliaan bagi Allah, tidak perlu ditolak, tidak perlu diselewengkan maknanya. Dan ini keyakinan dari ulama mazhab. Ya, kecuali yang belakangan yang merubah-rubah.
Ya, kalimat-kalimat dari ulama mazhab tadi. Kalau ulama mazhab itu menyatakan seperti tadi, ya, bahwasanya yang namanya sifat Allah Subhanahu wa taala kita terima. Termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala menetap tinggi di atas arsy-Nya, istiwa di atas arsy-Nya itu juga diterima. Namun istiwa ini bukan diartikan duduk di atas kursi. Nah, sebagian ustadz di media sosial itu mengartikan seperti itu. Keliru, nggak paham. Mengartikan dengan duduk. Ini bukan duduk. Kita artikan saja menetap tinggi di atas arsy. Menetapnya bagaimana? Wallahu alam, tidak diberitahu. Diimani apa adanya tanpa kita melakukan takyif, tidak disebut lagi hakikatnya, tidak perlu disebut hakikatnya, tidak perlu diselewengkan maknanya. Kita pokoknya isbat, menetapkan saja. Maka nanti kalau kita melihat nama Allah, bahkan bukan hanya 99, lebih daripada itu. Namun yang bagus dipelajari, dihafal, dihayati, direnungkan maknanya itu 99. Namun boleh nama Allah lebih daripada itu. Makin banyak nama Allah menunjukkan makin mulia Allah. Jadi Allah itu makin mulia dengan banyaknya namanya. Karena semua itu sebutan-sebutan, sifat-sifat yang mulia yang disebut. Kemudian sifat juga demikian. Sifat Allah juga banyak, tidak dibatasi, hanya 20 saja. Tak terhingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir, kita lihat hadis yang ke-97 dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, nikmatani makbunun fihima katsirum minan nas as-sihha wal faraq. Dua nikmat yang makbun. Makbun itu apa? Yaitu yang membuat manusia itu merugi. Yang manusia itu menyia-nyiakannya. Kalau makbun dalam istilah jual beli itu maksudnya seseorang itu beli dengan jumlah yang berlipat-lipat. Dia beli dengan jumlah yang berlipat-lipat, atau dia menjual dengan dia jual harganya terlalu rendah daripada harga yang ada di pasaran. Artinya di sini orang yang melakukan makbun ini, dia ini sebenarnya tertipu. Dia beli sesuatu terlalu mahal. Ya. Dia beli sesuatu yang terlalu mahal, atau dia jual sesuatu karena pembeli itu tawarnya. Dia katakan, "Wah, ini saya beli itu enggak seperti itu kok." Akhirnya yang jual ini jualnya terlalu rendah. Maka dia tertipu dengan itu. Nah, ini namanya makbun. Berarti kalau kita artikan ada dua nikmat yang membuat manusia tertipu, atau banyak yang menyia-nyiakannya. Yaitu apa? Ada dua nikmat di sini. Yang pertama as-sihat, sehat. Yang kedua al-faraq, waktu senggang, waktu luang. Nah, kalau kita lihat di sini, faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, manusia di sini diibaratkan dengan istilah makbun tadi. Makbun ini kan istilah jual beli. Yang sebenarnya seorang itu merugi karena tadi dia beli barang terlalu mahal. Ya, dia beli barang terlalu mahal. Maka manusia di sini, faedah yang pertama bisa kita ambil, manusia diibaratkan seperti tajir pedagang. Sedangkan sehat dan waktu luang itu adalah modalnya. Sehat dan waktu luang itu adalah modalnya. Ra'su malihi. Maka kalau orang jadi pedagang punya modal, kan bisa dua cara dia manfaatkan modal ini ya. Kalau benar-benar dimanfaatkan berarti jadi untung besar. Namun kalau tidak dimanfaatkan dengan benar walaupun modalnya itu besar, pasti nanti jadi rugi besar. Berarti apa di sini maksudnya? Tadi manusia itu sebagai apa? Pedagang. Terus sehat dan waktu luang itu sebagai apa? Modalnya. Berarti kalau bisa memanfaatkan modal dengan baik, maka dapat untung besar. Kalau bisa memanfaatkan modal dengan baik, berarti mendapatkan untung besar.
Namun kalau tidak, berarti dia mendapatkan rugi besar. Maka jadikan sehat dan waktu luang itu sebagai modal hidup kita untuk beramal. Layaknya pedagang tadi itu punya modal. Ya, kalau pedagang itu dengan uang, kalau kaum muslimin, orang beriman itu dengan sehat dan waktu luang. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kalau kita mendapatkan nikmat sehat dan waktu luang, manfaatkanlah dengan baik. Kalau kita punya nikmat sehat dan waktu luang, manfaatkanlah dengan baik. Sebelum salah satunya itu lepas. Sebelum salah satunya itu lepas. Dan ingat para ulama sebutkan, kalau dua ini ada, lakukan ibadah, ini mudah sekali dilakukan. Sehat waktu luang, maka dia mudah lakukan ibadah. Sama juga, sehat punya waktu luang, orang maksiat juga mudah. Namun coba kalau lihat, satunya itu hilang. Punya waktu luang, namun gak sehat. Bisa gak ibadah? Sulit ibadah. Tidak punya sehat, namun punya waktu luang, sulit ibadah. Sebaliknya, sehatnya punya, waktu luangnya nggak ada, alasan sibuk, sulit juga untuk ibadah, sulit juga untuk ngaji. Maka kalau duanya terkumpul, manfaatkanlah dengan baik untuk hal-hal baik, untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, untuk tambah ibadah, untuk tambah sedekah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Islam sangat perhatian dengan waktu. Islam itu sangat perhatian dengan waktu. Karena makin orang memanfaatkan waktu, agamanya makin sempurna. Dia memanfaatkan waktu dengan baik, agamanya semakin sempurna. Faedah yang berikutnya lagi, wajib mensyukuri nikmat. Termasuk di sini yang kita bahas nikmat sehat dan waktu luang dengan taat dan melakukan ibadah. Wajib mensyukuri nikmat sehat dan waktu luang itu dengan ibadah dan taat pada Allah. Dan satu lagi, dunia itu jadi lahan untuk kita menanam dan hasilnya akan dipetik di akhirat. Dunia itu jadi lahan untuk kita menanam dan hasilnya nanti akan dipetik di akhirat. Jadi dunia bukan tujuan, hasilnya bukan kita peroleh di sini, hasilnya nanti di akhirat. Dunia cuma persiapan saja untuk kita menanam. Semoga Allah memberikan bekal yang cukup untuk akhirat kita sekalian. Demikian, monggo jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum berdagang dengan sistem dropship. Terus itu saja. Baik. Dropship yang dimaksud ini ada yang punya barang, ini ada pihak yang kedua ini yang mempromosikan barang, kemudian yang ketiga itu ada konsumen. Yang mempromosikan barang itu dia pasang katalog, kemudian nantinya barang nanti akan dikirim oleh pihak yang punya barang. Ya, ini yang mempromosikan, dia nanti akan melaporkan kepada yang punya barang, ini ada yang pesan, Pak ini alamatnya, langsung dikirim oleh yang punya barang itu kepada konsumen. Sampailah di tangan konsumen barang tadi. Orang yang melakukan dropship, kalau memang punya hubungan, ini yang punya barang, ini yang punya barang dengan ini yang promosikan, itu punya hubungan kerjasama. Ya, ada ikatan kontrak misalnya, atau ada perjanjian lah, kamu jual barang saya, nanti saya akan kasih komisi seperti ini. Nanti saya akan kirim barangnya, perjanjiannya seperti itu.
Kalau perjanjiannya seperti itu, maka status dari dropshipper tadi, orang yang promosikan, itu adalah statusnya dia itu sebagai wakil dari yang punya barang. Ya, sebagai wakil dari yang punya barang. Kalau sebagai wakil itu sama seperti kita itu kerja di warung, ya, di toko, kita cuma pekerja saja. Ya, yang punya barang itu majikan, namun kita jualkan barang dia. Ya, kita jualkan barang dia, kita sebagai wakil. Dalam masalah ini wakil seperti itu boleh untuk menjual barang tadi dan boleh mendapatkan untung. Namun catatannya, kalau dia berani mendapatkan untung, dropshipper ini berani mendapatkan untung, maka harus siap menanggung rugi. Kalau ada kerusakan apa-apa, dia yang harus tanggung jawab. Ya, karena dia dapat untung, dia tanggung ruginya itu apa? Dia harus juga berani tanggung jawab. Jadi siapa yang mendapatkan untung, maka siap harus menanggung rugi. Pon, baik. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa yang dilakukan di 10 Muharram, ya, bagi seorang muslim? Ada 10 hari yang dalam Islam itu punya keutamaan. Ada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada situ Lailatul Qadar. Yang kita sudah lewati juga 10 hari pertama dari bulan besar atau bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga ini yang kita sedang lewati yaitu 10 hari pertama dari bulan Muharram. Adapun amalan khusus itu tidak ada kecuali amalan puasa tadi yang disebutkan, yaitu tanggal 10 tadi. Ditambahkan tanggal 9, ada ulama juga yang tambahkan 9, 10, 11. Adapun amalan sholat khusus atau zikir-zikir yang khusus, ya. Adapun sedekah-sedekah yang khusus tidak ada. Termasuk juga ada anggapan paling bagus menyantuni anak yatim pada hari Asyura, juga hadisnya enggak benar atau hadisnya itu tidak sahih. Ya, juga tidak tepat dijadikan dalil. Jadi intinya amalan yang mulia tadi amalan puasa, berpuasalah pada tanggal 10 dan diikutkan dengan tanggal 9-nya tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa? GoPay. Ya, taib. GoPay. Kalau GoPay itu yang dimaksud berarti kita nanam deposit, iya kan? Ya, depositnya biasanya berapa? Minimal 100.000. 100.000. Kalau kita menanam deposit, itu berarti kita meminjamkan kepada pihak GoPay tadi, yang punya GoPay tadi, berarti kita meminjamkan uang padanya. Konsekuensi dari meminjamkan uang sini Bapak Ibu-ibu, tidak boleh ada tambahan. Ya, tidak boleh ada tambahan manfaat ataupun keuntungan. Ya, tidak boleh. Yang bisa apa? Ketika itu dia cuma mendapatkan apa yang dia pinjamkan tadi utuh seperti itu. Dia pinjamkan 100.000, dia tanam 100.000, ya sudah dapat 100.000. Tidak dapat manfaat dari itu. Nah, maka biasanya yang terjadi itu ada layanan-layanan khusus seperti ada waktu-waktu tertentu dikasih bonus. Ya, dikasih bonus. Atau siapa yang pakai GoPay nanti akan mendapatkan diskon besar. Baiknya ini tidak dimanfaatkan. Ya, baiknya ini tidak dimanfaatkan. Ya, pelayanan yang itu. Namun kalau secara umum tidak pakai pelayanan tambahan seperti tadi, maka harus berlakukan tadi. Pinjamkan 100.000, kembalikan juga 100.000.
Kaidahnya seperti itu, karena GoPay ini statusnya adalah meminjamkan pada pihak GoPay. Ada lagi? Ya. Di waktu muazin iqomat aqamallahu wa adamah. Baik. Tentang jawaban untuk kumandang iqomah, ada beberapa hadis yang menyebutkan aqamallahu wa adamah. Ya. Tentang riwayat ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Sehingga untuk jawaban untuk kumandang iqomah, ya, menurut beberapa fatwa dari ulama, hanya jawab sebagaimana ucapan iqomah tadi. Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Nanti sampai hayya ala sholat, jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya ala falah, jawab la haula wala quwata illa billah. Untuk qad qamati sholat, jawabannya sama, yaitu qad sampai situ ya, qad qamati sholat juga kita jawab. Tidak dengan aqamallahu wa adamah. Seperti itu. Ada lagi? Ya. Berkaitan dengan wali Allah tadi, wali Allah yang terdepan, ditanyakan melakukan yang wajib dan melakukan yang sunnah, atau meninggalkan yang haram dan yang makruh. Tadi itu artinya tidak memiliki dosa, bersih dari dosa. Tidak juga. Tadi oleh Allah yang terdepan, melakukan yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Terus berarti dia harus bersih dari dosa. Ada istilah yang menerangkan bahwasanya kurbannya apapun, artinya setiap orang memiliki dosa. Setiap orang memiliki dosa, iya. Berarti kalau orang sudah memiliki dosa tidak masuk wali Allah. Nah, tidak juga. Ya, kalau dia memiliki dosa kemudian dia bertobat dari dosanya tadi, maka orang yang bertobat dari dosa seperti tidak memiliki dosa itu sama sekali. Ya, dan manusia ada yang terluput dari kesalahan seperti itu. Jadi tetap kewajibannya bertobat. Tetap ada peluang untuk masuk wali Allah yang terdepan. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bacaan tasbih, apa itu wajib bagi kami mendengar alhamdulillah terus kami jawab bahwa itu wajib. Ketika mengucapkan alhamdulillah, apakah wajib dijawab yarhamukallah? Cuma dijawab ketika ucapan bersin. Kalau kita dapat nikmat misalnya, dapat alhamdulillah, terus kita dengar teman bilang alhamdulillah karena dapat nikmat, tidak mesti ucapkan yarhamukallah. Ini cuma aturannya ketika jawab apa? Orang yang bersin. Yang bersin ucapkan alhamdulillah, yang dengar jawab tasmid nanti dia ucapkan yarhamukallah. Terus yang bersin lagi ucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu saja. Untuk hal yang lain tidak. Hukumnya untuk yang bersin tadi, sebagian ulama menyatakan wajib, sebagian ulama menyatakan sunnah. Ya, baiknya tetap dijawab. Terus di sini yang ada yang tadi ya. Ketika waktu hujan deras kita memandangkan azan dan sekarang itu jawaban kita menjawab azan tadi apa dan apa wajib. Taib. Shollu fi buyutikum, ketika terjadi hujan deras bagi muadzin disunahkan untuk mengucapkannya. Yang dengar ya jawab seperti itu juga. Hukumnya sunnah. Mau ucapkan boleh, dan ini sebagai tanda nantinya jamaah itu kalau hujan deras tidak perlu berangkat ke masjid. Atau kalau yang sudah terlanjur di masjid, terlanjur berangkat ke masjid, maka bisa sholatnya itu di jamaah. Ya. Taib, ini yang terakhir. Ya. Ustaz, sholat sunnah rawatib lebih afdal dilaksanakan di rumah atau di masjid? Lebih afdal tetap sholat sunnah itu di rumah. Namun nanti di sini jenengan tinggal lihat kondisi. Saat kalau mau pergi berangkat di masjid, apalagi sekarang zaman kita itu sholat sunnah itu untuk di masjid sangat-sangat sulit sekali dikarenakan untuk azan kali iqomah itu waktunya singkat. Ya, maka di sini lihat kondisi. Kalau memang singkat dan bisanya kita itu lakukannya di masjid, ya lakukan di masjid, tidak dilakukan di rumah. Karena kalau lakukan di rumah malah nanti telat. Ya, ketinggalan. Maka lakukan di masjid, dan saat itu jangan sampai telat dari iqomahnya. Maksudnya kadang kita perhitungannya berangkat dari rumah pas
setelah azan. Ternyata sampai di masjid juga tidak bisa melakukan sholat sunnah. Oh, berarti kita harus datang lebih awal dari azan agar bisa melakukan sholat sunnah sebelum iqamah. Saya dulu suka musik, kadang sampai saat ini masih mendengar musik. Bagaimana caranya supaya bisa meninggalkan musik? Sibukkan waktu dengan yang manfaat, kemudian tinggalkan alat-alat musik yang ada, tinggalkan kaset-kasetnya juga. Kalau bisa dibakar alat-alat musiknya, kaset-kasetnya juga. Ya. Kemudian yang terakhir, jauhi pergaulan yang tidak benar yang biasanya dengan musik-musikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan kesempatan malam hari ini. Saya cukupkan sekian dan insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan pekan depan. Diingatkan tanggal 9-10 puasa Tasu'a dan Asyura ya untuk pekan ini. Ya, puasa Asyuranya tanggal 10 hari Sabtu, untuk Tasu'anya pada hari Jumat. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.